Halo Google, Ferry di sini. Kali ini di meja review kita kembali kedatangan laptop budget dari Acer. Katanya sih ini laptop budget yang thin and light bagaikan Ultrabook, tapi nggak bikin kantong bolong. Bener nggak sih? Yaudah, langsung aja, let's check it out. Kita mulai dari fisiknya si Acer Swift One ini dulu. Gue punya satu kata waktu pertama kali pegang laptop ini, yaitu cakep. Acer Swift One ini dibalut dengan bodi yang super solid karena keseluruhan rangkanya terbuat dari aluminium. Sesuatu yang cukup jarang untuk kelasan notebook seperti Swift One ini. Bobotnya juga bisa dibilang ringan banget di 1,3 kg saja dengan ketebalan hanya 14,95 mm. Kalau lagi pandemi atau sekolah mungkin sudah jadi tatap muka lagi, laptop ini tentunya nyaman banget buat anak sekolah karena ringan dan bahannya terlihat premium serta tentunya kokoh banget. Selain itu profilnya yang cukup slim juga membuat laptop ini pasti masih oke di dalam tas kalian. Untuk di soal I/O ports, Acer Swift One ini dibekali oleh port yang sangat lengkap. Di sebelah kanan ada Kensington lock, USB 3.1 Gen 1 Type A, serta combo jack 3,5 mm. Di bagian sebelah kiri juga ada HDMI port, USB 3.1 Type A, dan satu buah USB Type C. Port ini seharusnya cukup memberikan angin segar bagi target market si Swift One ini yang rata-rata masih sangat membutuhkan ketersediaan semua portnya. Kecepatan I/O-nya juga bukan kendala karena semua port USB-nya sudah USB 3.1 dan kecepatan up to 5 gigabit per second. Berikutnya yuk kita buka laptop ini dan langsung aja kita disambut oleh displaynya serta webcam pada bezel di atas displaynya. Displaynya sendiri not exactly borderless, tetapi cukup tipis untuk kelasannya dengan screen to body ratio 83%. Panel yang digunakannya adalah panel IPS Full HD dengan bentang layar seluas 14 inci. Display ini memang bukan one of the best, tapi mengingat target segmen dari si Swift One ini, display ini sangat mumpuni untuk kebutuhan penggunanya. Display profile dari Acer Swift One ini juga masih sangat oke untuk digunakan berselancar di dunia maya, maupun streaming acara, atau mungkin nonton VTuber favorit kalian. Panelnya yang sudah IPS ini juga memberikan viewing angle yang sangat oke untuk digunakan nonton ataupun cuma sekedar berselancar di sosial media. Acer juga sepertinya cukup concern dengan waktu kita menghabiskan hari dengan menatap layar laptop seharian sejak pandemi COVID-19 ini. Maka Acer menghadirkan fitur Acer Excel Color dan Blue Light Shield yang membantu kita melewati hari dari mata yang kelelahan karena menatap layar komputer seharian, baik itu untuk bekerja maupun untuk belajar. Beralih ke atasnya sedikit, ada sebuah webcam beresolusi 720p yang juga dibekali fitur Super High Dynamic Range Imaging atau SHDR. Hasilnya adalah in a very okay lighting, gambar yang dihasilkan masih sangat oke banget. Kehadiran webcam menjadi sangat penting sejak pandemi COVID-19 di mana banyak orang menghabiskan waktu bertatap muka secara daring dan target market Swift One adalah salah satu market yang sangat membutuhkan webcam ini. Oleh karena itu, webcam dengan kualitas yang cukup bagus bisa menjadi pertimbangan budget laptop yang sangat oke dan Swift One berhasil mendeliver hal ini. Lalu ke bagian input dan navigasi. Keyboard dari Swift One ini gue akui sangat solid. Buttonnya yang cukup simetri di kiri kanan dengan travel key yang cukup nyaman. Ini membuat keyboard ini sangat enak digunakan untuk ngetik sekedar word processing ataupun masih coding. Setiap key-nya juga cukup empuk dan masih memiliki ukuran yang cukup besar untuk tangan gue yang tergolong cukup besar juga. Trackpad-nya juga bisa dibilang sangat luas serta sudah mendukung multi gesture. Oh ya, soal keyboardnya, karena rangka sasisnya terbuat dari aluminium yang cukup premium, nggak ada flex di keyboardnya ini. Secara fitur, keyboardnya harusnya juga memiliki satu fitur tambahan yaitu backlit keyboard. Namun ternyata pada review unit kali ini merupakan unit prototype atau sampel, jadi fitur backlit keyboard ini ditiadakan untuk unit yang ini. Namun demikian, untuk versi yang sudah berada di pasar atau yang sudah dijual di pasar, sudah dibekali backlit keyboard yang tentunya siap membantu operasional di ruangan yang cukup gelap. Yang menarik juga, mungkin ini adalah laptop di bawah 6 jutaan yang paling secure karena telah dibekali oleh fingerprint scanner dan juga tentunya sudah memiliki Windows Hello. Peletakkan fingerprintnya juga sangat pas, ada di kanan bawah dan kecepatan membacanya pun dapat membuat kita bisa mengakses laptop ini dengan sangat cepat. Tentunya spesifikasi menjadi hal paling utama yang sangat dikepoin dari sebuah laptop. Swift One ini merupakan salah satu budget laptop dengan target market anak sekolahan, kuliahan, ataupun pekerja yang membutuhkan laptop basic, tapi nggak mau merogoh kocek terlalu dalam.
Laptop ini sudah dibekali oleh Intel Pentium Silver N5030 dengan clock speed up to 3,1 GHz. Ini juga ditemani oleh Integrated GPU atau iGPU Intel UHD Graphics 605. Selain itu, laptop ini juga sudah dibekali oleh RAM 4GB LPDDR4 serta 512GB SSD M.2. Performa ini dapat ditranslate dengan sangat baik untuk kebutuhan sehari-hari seperti multimedia, word processing, web programming, dan skenario-skenario umum. By the way, kalian juga sudah mendapatkan Microsoft Office 2019 Home and Student seharga 1,799 juta. Jadi laptop ini memang dipersiapkan buat kalian yang masih sekolah atau office work yang membutuhkan Microsoft Office. Untuk performa gaming, well, sayangnya this laptop is not for you. Mungkin game yang super ringan seperti Among Us masih bisa berjalan. Namun ketika gue coba menjalankan Genshin Impact yang merupakan game yang lagi hit saat ini, memang sepertinya bisa dibilang cukup berat untuk laptop ini. Sebenarnya kalau mau dipaksakan masih bisa dimainkan dalam graphic setting slow dan juga windowed. Namun itu pun bukan the best experience yang gue rasakan untuk penggunaan si laptop ini bersama dengan Genshin Impact. Untuk CSGO juga menurut gue ini masih kurang oke, dan itu pun dengan settingan yang super low banget. Jadi mungkin bisa dibilang laptop ini kurang cocok buat kalian yang menggunakan laptopnya untuk gaming. So just to make sure, kalian kalau memang mau pakai laptop thin and light ini mungkin laptopnya hanya cocok untuk word processing, multimedia, dan juga gue sendiri mencoba untuk web programming. Laptop ini masih bisa dibilang super duper kuat. By the way, ada satu faktor yang membuat laptop ini sangat thin and light. Acer Swift One ini tidak memiliki fan atau bisa dibilang laptop fanless. Namun dengan penggunaannya sebagai akses multimedia, gue tidak merasakan panas yang cukup signifikan saat digunakan. Jika kita buka di bottom lid-nya, bisa dilihat ada copper plating yang sangat luas. Nah, copper plate inilah yang bertugas untuk menjaga prosesornya tetap dingin dan tidak mengalami thermal throttling yang dapat menurunkan performa CPU-nya. Selain itu, sekalian kita lagi membuka bottom lid-nya, kita bisa mengakses M.2 SSD-nya dan bisa menggantinya atau menaikkannya jika memang diperlukan. Tidak ada bay 2,5 inci di sini. Untuk RAM-nya juga sudah tidak bisa di-upgrade, so you have to make do with 4GB of RAM. Secara penggunaannya sebenarnya 4GB sudah sangat cukup kok untuk digunakan sehari-hari. Kemudian tentunya di soal performa baterai yang dimiliki Acer Swift ini adalah baterai 44 Wh dan digadang oleh Acer mampu membuat Swift One ini bertahan seharian hingga 16 jam tanpa perlu terhubung dengan charger. Dan dalam pengalaman gue mencobanya, gue menggunakan laptop ini sejak 8 pagi untuk mulai WFH dan hingga jam 3-an, baterai masih tersisa 50% lebih sedikit. Super nice untuk user yang memang tujuan penggunaannya adalah working atau school stuff. Lalu untuk chargernya sendiri, chargernya bisa dibilang cukup mungil, tapi ternyata pack a punch. Dimana chargernya ini mampu mengisi ulang kembali laptop Acer Swift One ini dengan sangat cepat, dan kalian bisa mendapatkan uptime hingga 4 jam dengan waktu tercharge 30 menit saja. Yang terakhir tentunya gue akan mereview soal harganya. I have to say, this laptop mampu memberikan pengalaman thin and light yang paling pas buat anak sekolahan, kuliahan, bahkan pekerja sekalipun. Ukurannya yang kecil, ringan, dan terbuat dari rangka aluminium membuat gue agak kaget saat mengetahui bahwa laptop ini bukanlah sebuah entry-level ultrabook, melainkan basic notebook. Baterainya yang tahan lama ini juga membuat gue sangat yakin untuk memasukkannya dalam list rekomendasi laptop entry-level yang worth to buy. Nah, itu semua dibungkus dengan harga yang cukup murah, yaitu 5 jutaan aja, atau lebih tepatnya 5,99 juta. Dan itu pun kalian juga sudah mendapatkan Microsoft Office Home and Student yang normalnya dibanderol dengan harga 1,799 juta. One of the best deals sebagai entry-level laptop. Overall, this is a really good thin and light entry-level laptop. Bobotnya yang sangat ringan, rangkanya yang premium, SSD yang cepat dan juga luas, display yang immersif, dan tentunya price point yang sangat ringan buat budget banyakan orang, membuat laptop ini cukup versatile untuk kalian yang mempunyai mobilitas tinggi, membutuhkan laptop yang very well built dengan harga yang tidak bikin kantong bolong. Jika kalian tertarik, tentunya link pembelian akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah ya Google. Acer punya segudang opsi computing solution yang banyak banget dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Bingung mau cari yang mana? Well, kalian bisa langsung aja akses acer.co.id untuk mencari computing solution yang paling tepat buat kalian. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, share, dan tentunya yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah, serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Also, yang punya pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out.
Bye-bye.